Setelah menyusup ke markas X di Bangkok, Sakamoto dan kawan-kawan akhirnya pulang dengan sebuah oleh-oleh. Dengan tubuh yang tinggal setengah, Kashima yang udah nggak berdaya dibawa ke toko Sakamoto buat diinterogasi. Jadi disinilah kita akan pelajari sebuah rencana dari X yang ternyata amat berbahaya. Banyak warga sipil berpotensi bakal jadi korban dari rencana besar ini. Karena itulah, sebuah persiapan pun juga akan dilakukan oleh tim Sakamoto. Inilah part 1 arc pameran assassin abad ini. Nah, awalnya interogasi pada Kashima nggak berjalan dengan lancar. Meski udah dibuang oleh bosnya, Kashima masih nggak mau membongkar segala info soal X dan kelompoknya. Jadi Shin pun sempat mengancam akan membongkar tubuh Kashima menjadi rongsokan. Tapi hal mengejutkan malah terjadi saat putri Sakamoto, Hana, membawa Kashima keluar di saat yang lain nggak ada. Ternyata, Hana merasa kasihan karena Kashima yang tinggal setengah badan terus dibully oleh yang lain. Jadi dengan polosnya, Hana berniat membawa Kashima buat diperbaiki. Dari ke toko mainan sampai ke toko elektronik, Kashima pun mendapat berbagai part baru hingga jadilah wujud absurdnya yang sekarang. Awalnya, Kashima pun sempat berniat menjadikan Hana sebagai sandera. Tapi kepolosan Hana seolah melembutkan hatinya. Masih tahu kalau Kashima adalah musuh, Hana bilang kalau dia hanya ingin membantu orang yang kesusahan. Karena itulah yang akan dilakukan oleh ayahnya. Dan Kashima yang telah melihat para tetangga Sakamoto sangat percaya padanya, mulai melihat kebaikan Sakamoto juga. Tibalah saat sebuah mobil hampir menabrak Hana, Kashima pun tanpa ragu menolongnya. Jadi Sakamoto yang baru datang pun melihatnya dan kembali meyakinkan Kashima. Sakamoto menjamin kalau dirinya hanya ingin menghentikan rencana X demi melindungi orang-orang terdekatnya. Jadi dia sama sekali nggak berniat buat membunuh Kashima maupun X. Jadi setelah mendengar hal itulah, Kashima pun akhirnya bersedia buat membantu dengan sebuah syarat. Dia ingin Sakamoto juga menyelamatkan X. Akhirnya mulai dari sinilah, sebuah rencana besar dari kelompok X pun akhirnya dikuak oleh Kashima. Pada tanggal 31 Oktober, pameran assassin abad ini akan dilakukan di Museum Okutabi. Di pameran assassin terbesar itulah, kepala JAA Asaki diyakini akan datang. Di sanalah, X dan kelompoknya berencana melakukan penyerangan dengan memasang bom di lokasi. Jadi kalau sampai rencana itu berjalan, bukan hanya Asaki dan para assassin yang akan terbunuh, para warga sipil yang datang juga akan dalam bahaya. Inilah kenapa Kashima yang merasa rencana ini nggak sesuai dengan prinsipnya minta Sakamoto buat menghentikannya. Dan kini tinggal 1 bulan lagi sampai pameran itu diadakan. Di tempat lain, Heisuke yang masih dihinggapi dengan trauma sepulang dari Bangkok mencoba berlatih sendirian. Ternyata setelah nggak sengaja membunuh warga sipil, Heisuke nggak bisa lagi menembak tepat sasaran. Tapi di tengah kegundahannya, sebuah mobil tiba-tiba mendekat ke Heisuke dan menyeretnya masuk ke dalam. Di sanalah 3 anggota order Nagumo, Shishiba, dan Osaragi berada. Ternyata, Heisuke diseret masuk buat diminta menjelaskan apa yang terjadi di Bangkok. Mereka ingin tahu segala info soal sosok yang telah membunuh Hyo. Tapi ternyata selain ketiganya, ada seorang anggota order lagi yang merupakan pengguna sniper, bernama Kamihate. Bahkan kita langsung dipamerkan kehebatannya yang sanggup menembaki huruf-huruf di secari kertas buat berkomunikasi jarak jauh. Masih saat itu, Kamihate cuma bilang Osaragi imut. Setelah berinfo soal pembunuh Hyo, Heisuke pun sempat akan dibawa oleh para anggota order buat interogasi lebih lanjut. Tapi Sakamoto menelpon Nagumo lebih dulu buat bertukar informasi. Demi minta mereka melepas Heisuke, Sakamoto memberi info soal rencana X buat melakukan pengeboman di pameran Okutabi. Sakamoto juga menegaskan betapa bahayanya rencana itu dan meminta anggota order buat membatalkan pamerannya. Tapi alih-alih membatalkan, Nagumo malah berniat memakai pameran itu buat memancing kelompok X. Para anggota order seolah udah siap buat menjadikan Museum Okutabi sebagai medan perang kalau kelompok X betulan datang. Jadi mau nggak mau, Sakamoto pun harus ikut turun tangan. Demi mencegah bom itu meledak, dia pun berniat buat datang ke pameran itu juga. Tapi sayang, karena saking besarnya antusiasme pameran itu, tiket buat masuknya ternyata udah ludes.
Jadi Sakamoto dan kawan-kawan pun mencoba berbagai cara hingga akhirnya mengikuti pelelangan tiket di internet. Tapi secara misterius, sebuah akun terus-menerus mengungguli penawaran Sakamoto hingga akhirnya saat dia sengaja menunggu di titik terakhir buat melakukan penawaran, laptopnya tiba-tiba ditembak dari jarak jauh. Dan ternyata sosok yang seolah nggak ingin Sakamoto datang ke pameran adalah anggota Order Kamihate. Menyadari kalau lawannya adalah pengguna sniper terbaik di CAA, Sakamoto tetap berniat melawan. Jadi bersama Shin dan Amane, ketiganya pun keluar dengan mobil buat memburu Kamihate. Mereka berniat mengalahkannya dan merebut tiket buat masuk ke pameran. Tapi disinilah kita diperlihatkan kehebatan sang penembak jitu. Dengan radius serangan yang amat luas, Kamihate terus memberondongi mobil yang ditumpangi oleh Sakamoto dengan tembakan. Beruntung, seseorang akhirnya datang buat membantu dengan sniper di tangannya. Heisuke menawarkan diri buat mengurus Kamihate. Dengan tekad buat mengembalikan kemampuannya, Heisuke berniat melawan Kamihate sendirian. Melihat semangatnya itulah, Sakamoto mengizinkannya dengan sebuah syarat. Heisuke harus memakai rompi spesial toko Sakamoto. Dengan rompi super berat itulah, Heisuke bisa terlindung dari peluru selama nggak ditembak ke titik yang sama terus-menerus. Duel dua sniper terkuat pun akhirnya dimulai. Karena nggak tahu lokasi Kamihate, Heisuke sengaja menempatkan dirinya di posisi yang empuk. Dan begitu Kamihate terpancing dan menembak tepat ke rompinya, Heisuke langsung dapat melacak lokasi lawannya itu. Jadi sontak, Sakamoto dan yang lain pun bergegas buat menyergap lokasinya. Tapi kehebatan Kamihate ternyata nggak main-main. Sebagai sniper handal, dia disebut sanggup mengendalikan seluruh objek di radiusnya dengan tembakan. Jadi dari menjatuhkan tiang konstruksi ke targetnya, sampai membelokkan peluru dengan roda mobil yang melintas, Kamihate terus membombardir Heisuke dengan serangan. Tapi di balik kehebatannya, Kamihate juga punya sisi konyol. Sosok ini dikenal sebagai pengurung diri akut dan gak pernah memperlihatkan wajahnya ke orang lain. Dia juga dikenal sebagai penyuka gadis, khususnya pembawa berita cuaca. Makanya, dia juga terlihat amat mengidolai Osaragi. Bahkan ternyata, alasannya nggak ingin Sakamoto datang ke pameran Okutabi juga nggak kalah konyolnya. Saat Shin mulai mendekat ke lokasi Kamihate, dia dapat mendengar monolog dramatis dari sang penembak jitu akan masa lalu kelamnya. Ternyata, saat masih menjadi anggota Order, Sakamoto pernah nggak sengaja membunuh seorang pelukis yang harusnya adalah target Kamihate. Publik pun hanya tahu kalau pelukis itu dibunuh oleh Kamihate hingga membuatnya mendapat penghargaan sebagai penembak jitu terbaik di dunia. Masalah pun muncul saat lukisan dari si target akan dipajang di pameran assassin. Padahal di lukisan itu terdapat si pertanda darah yang menandakan kalau Sakamoto lah yang bunuhnya. Makanya Kamihate nggak mau Sakamoto melihat lukisan itu dan menyadari dialah yang bunuh si pelukis. Jadi semua ini dilakukan Kamihate hanya demi melindungi harga dirinya sebagai sniper terbaik. Meski Sakamoto sendiri sebenarnya nggak peduli. Di tengah kota, Heisuke pun terus dihujani oleh serangan-serangan Kamihate. Tapi di tengah ramainya warga sipil di sekitarnya, dia sempat ketakutan buat melepas tembakan balasan. Heisuke kebingungan buat mencari sudut menembak yang nggak akan membahayakan orang lain. Sampai akhirnya, sebuah ide pun dia dapat. Begitu melihat peluru Kamihate muncul tepat di depannya, Heisuke pun ikut melepas tembakan. Ternyata, dengan mengikuti jalur tembak lawannya itu, dia pun dapat mengirim pelurunya tepat sasaran tanpa mengenai warga sipil. Jadi baik Heisuke dan Kamihate sama-sama saling mengenai teleskop di senapan lawannya. Nggak terima karena jalur tembaknya dicontek, Kamihate pun merasa kesal dan makin menggila. Dari mulai menembaki tiang listrik hingga saluran air, berbagai macam objek terus menyerang Heisuke. Bahkan saat Heisuke naik ke atas gedung, Kamihate juga ikut keluar dari sarangnya sembari memakai jubah kamuflase. Dan dari balik gedung yang memisahkan keduanya, Kamihate pun dapat dengan mudah mengirim tembakan yang menembus gedung itu. Tapi seakan gak mau kalah, Heisuke juga menyerang dengan tembakan out of the box. Sembari mengirim tembakan, Heisuke mengayunkan laras snipernya dengan keras ke samping. Alhasil, peluru yang melesat pun sanggup berbelok mengitari gedung di depannya. Jadi berkat serangan inilah, keduanya saling terkena tembakan hingga jatuh ke depan sebuah rel.
Begitu kereta melintas di rel itu, keduanya pun kembali saling beradu tembakan. Tapi Kamihate terbukti lebih cepat bereaksi. Nggak hanya sanggup mengirim pelurunya tepat ke titik rombi Heisuke yang telah tertembak, dia juga berhasil menyelinap dan muncul di belakangnya. Jadi di saat Heisuke kelihatan terluka parah, Kamihate menodongkan snipernya. Tapi nggak habis akal, Heisuke berhasil membuat sebuah gerakan tipuan. Di saat ada kereta yang akan melintas lagi, Heisuke menggertak seolah akan mengirim tembakan pantulan. Dan di saat Kamihate waspada, Heisuke pun berbalik arah dan langsung menembakkan snipernya. Tapi disinilah kejadian kocak malah terjadi. Meski berhasil menghindari tembakan sniper jarak dekat Heisuke, Kamihate malah kesal hingga tertunduk putus asa. Semua ini cuma karena Heisuke telah melihat wajahnya. Ternyata, sebagai penembak jitu terbaik di dunia, Kamihate percaya kalau wajahnya gak boleh dilihat oleh siapapun. Jadi sekali ada orang yang melihatnya, predikatnya sebagai sniper terhebat seolah udah gak berharga. Bahkan saking putus asanya, Kamihate sempat berniat bunuh diri. Jadi akhirnya, Heisuke pun mencoba menghibur dengan berterima kasih padanya. Heisuke bilang kalau berkat duelnya dengan Kamihate, kemampuan menembaknya telah kembali. Dia bahkan curiga kalau jangan-jangan Kamihate sengaja nggak membunuhnya karena hanya ingin bantu. Alhasil, setelah mendengar kalimat sanjungan itulah, Kamihate pun langsung ceria dan spontan mengiyakannya. Akhirnya Heisuke pun menyebut kalau keduanya bisa jadi teman. Dan sebagai penyendiri akut, kalimat itu berhasil memicu fantasi Kamihate hingga membayangkan keduanya nongkrong bareng. Jadi Kamihate mulai sadar kalau prinsip penyendirinya mungkin bisa berubah. Di tengah interaksi konyol itu, Sakamoto pun akhirnya datang dan menenangkan Kamihate kalau dia nggak peduli dengan lukisan maupun penghargaannya. Mendengar hal itulah, Kamihate pun kembali merasa kesal dan mengaku muak bertemu Sakamoto. Jadi akhirnya, dia pun melemparkan tiketnya dan pergi. Berkat Heisuke lah, Sakamoto dan kawan-kawan pun berhasil mendapat tiket masuk ke pameran Okutabi. Jadi dengan inilah, mereka bisa menghentikan rencana kelompok X. Sementara itu di sebuah bar di hotel yang dihuni oleh petinggi CAA, kekacauan terjadi yang didalangi oleh anggota kelompok X. Dengan santai, Haruma memperkenalkan diri sebagai bawahan X dan minta petinggi CAA Muto buat datang ke markasnya. Sontak, para asasin yang ada di sana pun menyerangnya. Tapi disinilah kita langsung disuguhkan kehebatan Haruma yang bertarung dengan memakai gaya berbagai cabang olahraga. Layaknya melakukan tolak peluru, Haruma pun mukul bola besi ke para penyerangnya. Dan saking dahsyatnya hempasan peluru itu, segala sesuatu di depannya pun dibuat hancur, termasuk tembok dan tubuh para asasin. Jadi sembari ketakutan, Muto pun bersedia datang ke markas X. Akhirnya di sebuah gedung terbengkalai, Muto dihadapkan dengan X dan para anak buahnya. Disitulah, Muto diminta buat bekerja sama dengan mereka dengan memberi info mengenai kedatangan Asaki ke pameran. Bahkan sebagai imbalannya, Muto ditawari buat menjadi kepala JAA berikutnya kalau Asaki berhasil dibunuh. Sembari ketakutan, Muto pun hanya bisa mengiyakan tawaran dari X. Apalagi setelah mendengar kalau mereka telah memasang bom di lokasi. Kembali ke toko Sakamoto, Kashima juga menyebut kalau kemungkinan besar kelompok X telah memasang bomnya di museum. Jadi setelah berlatih sebagai persiapan, mereka pun mulai membahas rencana yang akan dilakukan. Awalnya, Sakamoto, Shin Amane, dan Heisuke akan masuk ke museum dengan tiket dari Kamihate. Tapi karena Heisuke masih terluka, Shin pun mengundang seseorang buat menggantikannya. Apalagi setelah mendengar kalau bom udah terpasang di lokasi, sosok ini bakal berguna buat melacak keberadaannya. Dan dia adalah Kaji. Akhirnya hari pembuka pameran Assassin abad ini pun tiba di Museum Okutabi. Di hari itulah, para bidak mulai menepati posisi dan bersiap mengeksekusi tujuan masing-masing. Jadi mulai dari sinilah, puncak arc baru akan dimulai. Itu dia part 1 dari arc pameran Assassin abad ini. Di sini, kita emang baru melihat persiapan Sakamoto dan kawan-kawan masuk ke inti arc-nya. Tapi pengenalan Kamihate di sini cukup penting buat perkembangan Heisuke dan arc-arc depan nanti. Jadi di puncaknya, kita pun baru akan disuguhkan pertarungan yang lebih intens lagi. Bahkan sebuah twist yang akan mengubah alur cerita manga ini
juga akan disuguhkan. Jadi mari nantikan di part berikutnya. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan bahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.